Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, antara lain Tommy Yudhistira, Ahmad Al-Farhan, Ahmad Rifai, Nur Aini, Afrilia Sofyan, dan Siti Robihat. Kami ingin memaparkan atau mempresentasikan tentang asuransi syariah. Definisi asuransi syariah. Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah admin, penanggung disebut muamin, tertanggung disebut muaman, lahu atau mustarnin. At-tamin diambil dari amana yang artinya memberi perketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Seperti yang tersebut dalam Quran surat Quraisy halaman 106 ayat 4, yaitu dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan. Pengertian dari at-tarnin adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendaratkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang. Saya ingin melanjutkan presentasi tentang pengertian asuransi syariah berdasarkan Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sebuah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarruk yang memberikan pola pembelian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta mendominasi sebagian atau seluruh kontribusi premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Sejarah asuransi syariah. Perkembangan asuransi syariah dalam sejarah Islam sudah lama terjadi. Istilah yang digunakan tentu berbeda-beda, tapi masing-masing memiliki kesamaan, yaitu adanya pertanggungan oleh sekelompok orang untuk menolong orang lain yang berada dalam kesulitan. Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi Raja Fir'aun. Tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa Mesir akan mengalami masa 7 panen yang melimpah dan 7 panen yang paceklik. Untuk menghadapi masa kesulitan paceklik itu, Nabi Yusuf alaihissalam menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa 7 tahun pertama. Saran dari Nabi Yusuf alaihissalam ini diikuti oleh Raja Fir'aun sehingga masa paceklik bisa ditangani dengan baik. Terima kasih. Ya, pada dasarnya masyarakat Arab sendiri terdapat sistem akilah yang sudah menjadi kebiasaan mereka sejak masa pro-Islam. Akilah merupakan cara penutupan istilah yang digunakan oleh A.M. Hasan Ali dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban yang terbunuh, sehingga terdapat seseorang terbunuh oleh anggota suku lain, maka keluarga pembunuh harus membayar diat dalam bentuk uang darah. Landasan teori asuransi menurut Ensiklopedia Hukum Islam disebut dengan at-ta'min, yaitu transaksi perjanjian antara dua pihak. Pihak yang satu berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi suatu yang menimpa pihak yang pertama sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Para ahli fikih terkini seperti Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan asuransi syariah sebagai at-ta'min, at-ta'muni, asuransi yang bersifat tolong-menolong, yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka tertimpa musibah.
Saya akan melanjutkan paparan materi dari Saudara Ahmad Rifai. Landasan hukum. Asuransi syariah adalah syariah Islam, sedangkan sumber syariah Islam adalah Al-Quran dan hadis, yang dimana 1. Perintah Allah dalam Al-Quran, 2. Sunnah Nabi SAW. Perintah Allah dalam Al-Quran yang berisikan tentang perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan, perintah Allah untuk saling menolong dan bekerja sama, perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah, perintah Allah untuk bertawakal dan optimis berusaha, penghargaan Allah terhadap perbuatan mulia yang dilakukan manusia. Menurut sunnah Nabi SAW yang berisikan hadis tentang akilah, hadis tentang mengurus anak yatim, hadis tentang menghindari risiko, hadis tentang piagam Madinah. Baiklah, selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Saudari Aprilia Sofyan. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Nur Aini. Undang-undang atau regulasi asuransi syariah di Indonesia. Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang sebenarnya kurang mengakomodasi asuransi Islam di Indonesia, karena tidak mengatur mengenai keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah. Pasal 1 undang-undang ini menyebutkan definisi asuransi sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seorang yang dipertanggungkan. Tujuan asuransi syariah: saling bertanggung jawab. Hadis Nabi Muhammad SAW, setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab, dan setiap kamu bertanggung jawab atas orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saling bekerja sama untuk bantu-membantu, saling melindungi dari segi kesusahan. Hal ini sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Bazzar sebagai berikut. Baik, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh Saudari Siti Robihat. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Aprilia. Dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Bazzar sebagai berikut. 1. Yaitu Al-Quran Surat Quraisy Surat 106 ayat 4 yang berbunyi, Allah yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Yang kedua itu hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, sesungguhnya seseorang yang beriman itu ialah barang siapa yang memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. 2. Demi diriku dalam kekuasaan Allah bahwasannya tiada seorang pun yang masuk surga sebelum mereka memberi perlindungan kepada tetangganya yang berada dalam kesempitan. Diriwayatkan oleh Ahmad.
Hadis yang ketiga yaitu, tidaklah beriman seseorang itu selama ia dapat tidur nyenyak dengan perut kenyang, sedangkan tetangganya meratap karena kelaparan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Baiklah, pemaparan materi akan dilanjutkan oleh saudara Tommy. Kesimpulan dari materi asuransi syariah. Konsep asuransi syariah berdasarkan konsep takaful, yaitu perpaduan rasa, tanggung jawab, dan persaudaraan antara peserta, yang kemudian berkembang dengan pesat hingga ke negara-negara yang berpendudukan non-muslim sekalipun di Eropa dan Amerika. Asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh peserta. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.